Sudah, Bu. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Ya, kita bersyukur ya malam hari ini kita masih bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama beribadah secara online Bapak Ibu. Dan buat yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di PPA. Ya, kita langsung aja ya mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan atas sepanjang hari. Kami juga bersyukur karena malam hari ini kembali lagi kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah secara online. Supaya kami juga semakin diperlengkapi di dalam mengenal akan kebenaran firman Tuhan, mengenal kebenaran tentang Tuhan. Dan malam hari ini khususnya kami akan diberkati dengan firman Tuhan dalam tema waspada pengajar palsu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada malam hari ini supaya dapat berjalan dengan baik dari awal dan sampai dengan akhir. Kiranya juga Tuhan mengurapi, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi, yaitu Bapak Evangelis Raja Sihombing. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang memberikan hikmat dan menuntun akan setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu. Tuhan juga memberkati setiap kami yang mendengarkan, dan biarlah kiranya Tuhan membuka pikiran setiap kami, mata rohani kami, supaya kami bisa melihat kebenaran dengan jelas, dan memampukan setiap kami untuk boleh benar-benar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap yang melayani, baik Pak Centang Hijau maupun juga Bu Ivon yang akan melayani dalam memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara kami pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan ya, yang akan dipimpin oleh Pak Centang Hijau. Silakan Pak Centang Hijau. Ya, selamat malam, salam semua. Sebelum kita memulai acara ini, hendaknya kita memuji Tuhan ya, supaya baik adanya. Oke, mari kita memuji Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Centang Hijau. Ya baiklah, langsung saja saya serahkan waktu dan ini untuk penjelasan khotbah yang akan disampaikan oleh Pak Raja Sihombing. Ya, silakan Pak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat malam indah yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kalau sampai dengan hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan semata dalam hidup ini. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah bukan Allah yang mati. Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang mati dan bangkit bagi kami, dan Tuhan yang kami sembah bukan Allah yang patung yang hanya bisa berdiam diri, tapi Yesus yang kami sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara ajaib di luar pemikiran kami dan melebihi akal kami. Sebab itu Tuhan, malam hari ini berikan kepada kami telinga yang mendengar, hati yang taat dan pikiran yang mengerti akan kuasa dan firman-Mu, sehingga apa yang Tuhan paparkan
paparkan lewat mulut hamba-Mu ini dapat bertumbuh berbuah dalam setiap hari-hari kami. Malam hari ini kami berdoa, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kalau ada kuasa-kuasa si jahat yang mau mencuri kemuliaan Allah, yang mau mengganggu jalannya firman Tuhan malam hari ini, kami tolak tengking dalam nama Yesus. Dan hari inilah biarlah firman-Mu ketika diberitakan, banyak orang yang mendengarkan dikuatkan, iman mereka diteguhkan, dan mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang dilepaskan. Terima kasih buat momen yang indah Tuhan malam hari ini. Roh Kudus, ahli pelayanan malam hari ini, berkati anak-anak-Mu yang menyaksikan program ini lewat live streaming YouTube, maupun setiap kami yang hadir dalam ruangan Zoom malam hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, syukur berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, apa kabar saudaraku yang dikasih Tuhan? Baik ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya suka cita sekali saya mohon maaf, saya baru bisa bergabung kembali pada acara-acara kita karena yang lalu kemarin ada acara di luar kota dan ada hal-hal yang saya harus kerjakan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada malam kemarin itu malamnya beberapa hari yang lalu tes komunikasi sama Pak Piong, kita ada bahas-bahasan pelayanan dan mengingat kembali visi dan misi daripada PPA. Saya percaya PPA dibentuk bukan untuk gagah-gagahan. PPA dibentuk bukan hanya untuk orang PPA itu orang-orang pintar, susah untuk diajak berdebat, orang-orangnya milit sekali karena setiap hari Rabu, setiap hari Sabtu ada program-program kegagahan, tetapi kita memperlengkapi diri kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang dikatakan di dalam perjanjian lama, dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara perhatikan kalimat itu, umatku binasa, bukan umat orang, bukan umat siapa-siapa, tapi Allah berkata umatku binasa. Artinya mereka yang sudah dalam golongan orang-orang yang di dalam Tuhan, tapi binasa. Kenapa binasa? Karena tidak mengenal Tuhan. Loh, kok bisa? Umat Tuhan tapi nggak bisa mengenal Tuhan. Nah, seperti hari ini yang sudah bagikan buat setiap saudara, firman Tuhan, judul perikop, judul tema yang diberikan adalah menghadapi pengajar-pengajar palsu, waspada pengajar palsu di sekeliling kita, ya kan? Banyak orang yang seperti Kristen, seperti kelihatannya rohani, seperti ahli-ahli Alkitab sekali apa yang dikatakan, tetapi pengajar yang disampaikan sebenarnya adalah sesuatu yang salah dan sesat. Kemudian kita bilang, terlalu berani kau pendeta Sihon sesat. Emang kau benar. Saya tidak bilang katakan saya benar, tetapi yang saya katakan adalah Alkitab adalah otoritas yang benar. Terus dari mana ukuran kita tahu bahwa ajaran itu palsu apa tidak? Tidak lebih, tidak lain, tidak bukan, hanya dari Alkitab. Ya, saya kan juga pakai Alkitab. Saya kan juga mengajar lewat Alkitab. Kemudian kau katakan saya guru palsu. Memang kenyataannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun kecap di muka bumi ini yang mengatakan saya kecap nomor 2. Nah, ada satupun. Oh, ini kopi saya hari ini temanya Piong, kopi ini kopi, ada kopi kan? Kopi, tidak ada kopi yang bilang saya kopi nomor 2, semua bilang kopi nomor 1. Dan tidak ada pernah orang yang mengatakan saya pengajar palsu. Kalau dia berani katakan saya pengajar palsu, tidak ada yang ikut dia. Tetapi semua orang berkata, aku ngajar yang benar, aku ngajar yang tulus, aku ngajar sesuai firman Tuhan. Tetapi Tuhan yang kau sampaikan, tetapi tidak sesuai dengan pengenalan Allah yang benar. Kemudian emang kau tahu sekali Allah yang benar kayak mana? Memang saya tidak pernah kenal Tuhan langsung ketemu mata, tetapi Alkitab mengajariku bagaimana aku mengenal Tuhan. Loh, panjang kali introduksinya Pak Pendeta. Untuk itu, supaya terlalu panjang, mari kita buka 2 Petrus 2. 2 Petrus pasal 2, ayat yang pertama. Dua Petrus pasal 2, yang pertama. Saya akan baca, saudara simak nanti, saya akan baca lompat-lompat ya. Karena
Karena ini cukup panjang, jadi saya akan lompat-lompat. Bisa disimak di Alkitab ya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh surat Petrus yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang pertama, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mendatangkan kebinasaan atas mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan hujat. Karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu ini akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Kemudian ayat ke-17, guru-guru palsu ini adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau taupan. Bagi mereka tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. 18, mereka mengucapkan kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk mengikat orang-orang yang baru melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ayat ke-19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan takut, dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia ini, tetapi terlibat di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab baik dari perjanjian lama sudah sering kali didapati banyak sekali pengajar-pengajar palsu. Kalau di dalam perjanjian lama nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, di dalam perjanjian baru banyak guru-guru palsu, dan hari-hari ini muncul nabi-nabi. Kalau orang Batak ada dua konsep nabi. Yang pertama adalah Nabi Nain, Nabi Nuat. Nabi Nuat itu artinya orang yang berbuat, Nabi Nuat. Tapi ada orang yang disebut sebagai Nabi Nain, artinya bikin-bikinnya. Jadi mungkin yang muncul zaman sekarang adalah Nabi Nain, yang dia bikin-bikin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan tentang pengajaran palsu ini. Ada 7 ciri-ciri guru-guru palsu yang saya pelajari, yang saat ini saya temukan di beberapa pelajaran saya di dalam saya menerima firman Tuhan. Jadi ini versi saya, ada 7 ciri-ciri guru palsu. Banyak sebenarnya, tetapi saya akan kupas 7. Salah satu di antaranya, yang pertama, mari kita buka Alkitab, silakan satu orang bantu saya baca. Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai yang 16. Ada yang bisa bantu saya baca, silakan. Matius 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ya, baik. Saya bacakan ya, Pak. Matius 7 ayat 15 sampai dengan 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, saudara, untuk mengerti ayat ini secara simpel dan secara sederhana, hanya dibaca beberapa kali, kita akan menemukan satu pemahaman yang sangat sederhana. Artinya begini, tidak mungkin pohon nangka berbuah rambutan. Tidak mungkin pohon pepaya berbuah cabai, itu tidak mungkin. Yang sangat mungkin adalah pohon cabai berbuah cabai, pohon nangka berbuah nangka.
Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang berkata, saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan, maka apa yang menjadi buah? You know apa arti buah? Buah artinya sesuatu yang keluar, buah sesuatu yang nampak, buah itu adalah sesuatu yang hasil daripada proses. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak akan mungkin sebuah pohon bisa berbuah kalau di akarnya itu tidak ada makanan. Tidak mungkin pohon itu bisa bertumbuh dan berbuah kalau di akarnya itu tidak ada air. Cuman masalahnya ketika tumbuhan itu, nanti kalau saudara-saudara pernah punya pohon mangga di rumah, ya kan, pohon mangga di rumah, coba praktekkan cara saya ini, jarak 1 meter atau dari keliling, nanti kalau kalian lihat pohon mangga itu kan kelihatan tuh keliling pohonnya itu, ranting apanya itu, daun-daunnya itu di atas tuh, kemudian sekeliling dari ujung daripada bayangannya itu taruhlah kapur. Ya, jadi kalian gali, nggak usah dalam-dalam ya, paling 30 cm atau 5 cm gitu, taruh kapur keliling, udah. Kemudian disiram lagi, terus di atasnya tabur Ajinomoto. Ya. Nah, saudara perhatikan apa yang terjadi pada pohon mangga itu. Kenapa saya bicarakan ini? Karena di kampung saya banyak pokok mangga, jadi dibuat seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, pohon mangga tadi, kalau kita pernah pergi ke Parapat, ada terkenal namanya mangga Parapat, biasanya asam. Tetapi karena kami berbuat yang demikian, buah daripada mangga tadi tidak asam. Buahnya jadi manis dan dagingnya agak tebal gitu. Itu hasil daripada proses. Maka saya katakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, buah itu adalah hasil daripada proses. Maka apa yang keluar itu berasal dari dalam. Jadi kalau perkataannya jahat, kalau karakternya jahat, maka prosesnya juga jahat. Itu tidak mungkin. Maka dikatakan proses itu tidak akan pernah membohongi hasil. Jadi kalau mulut ini masih suka berkata, itu apa itu? Saya sendiri pernah dibilang setan umpamanya kan. Itu raja siombing, itu iblis itu. Iya kan? Itu Pak siapa itu kemarin itu ada satu, saya pernah dengar ada seseorang dihujat, saya nggak tahu entah siapa, tapi dihujat yang saya sedih, ini adalah salah satu rektor sekolah teologi dihujat ya. Saya nggak tahu, saya perlu sebut nama, tetapi bagi saya orang yang menyatakan diri hamba Tuhan, tetapi memberikan hujatan duniawi, maka orang yang demikian saya pertanyakan, Tuhanmu model apa? Maka ciri yang pertama adalah lihat dari buahnya. Karena tidak mungkin pohon mangga berbuah duren. Jadi kalau dari buahnya dia sudah jahat, maka prosesnya juga jahat. Itu simpel yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, silakan bantu saya Ibu 2 Petrus 2 ayat yang 1 tadi. 2 Petrus 2 yang pertama. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. 2 Petrus 2 ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jelas firman Tuhan di sini, mereka punya visi. Jadi ciri yang kedua daripada guru palsu ini, mereka punya visi yang jahat. Ya, jadi visinya apa? Visi yang jahat. Sekali lagi, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah pula di antara kamu akan ada guru palsu. Mereka punya niat jahat yang mengacau balaukan keimanan. Jadi hari ini, mari perhatikan ajaran tuh. Kalau ajaranmu membuat resah banyak orang, kalau ajaranmu membuat banyak kekacauan, kalau hidupmu memulai membuat banyak orang kacau balau, bukan mendatangkan damai sejahtera, maka saya
saya pertanyakan, roh apa yang ada di dalam dirimu? Mari kita introspeksi diri kita. Saya tidak menuduh siapapun dari kita yang menyaksikan program ini, tetapi saya mau berkata buat setiap kita, kehadiran daripada roh Allah tidak mungkin membawa kehancuran. Kehadiran daripada roh Tuhan tidak mungkin membawa perseteruan, sebab perseteruan datangnya dari iblis, tetapi damai sejahtera datang daripada Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat baik. Dari ciri itu kita bisa melihat apakah tujuan daripada pengajar atau guru-guru palsu ini. Mereka mengintimidasi, menyalah-nyalahkan orang tanpa dalil, tanpa fakta. Seperti yang saya bilang tadi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kemudian ada orang berdalih sama saya, Roh Kudus memimpin saya, Roh Allah memimpin saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya kepenuhan Roh Kudus. Hei, dengar baik. Mungkin saya khotbah hari ini agak tegas dan keras. Dengar baik. Anda tahu arti kepenuhan. Anda tahu arti dipenuhi Roh Kudus. Saya kasih ilustrasi begini. Ini botol aqua. Udah. Anggaplah di dalam botol aqua ini ada kopi, saudaraku. Nah, kopi itu warnanya apa? Hitam. Nah, apabila air kopi itu tadi yang segini ini isi air, anggaplah air putih ini Roh Kudus. Udah, tetapi tidak sampai bersih. Apakah sudah dikatakan penuh oleh Roh Kudus? Belum. Harus kopinya itu luber sampai keluar. Jadi kalau mau prakteknya gini, ambillah sisa kopimu, taruhlah sisa kopimu itu tadi yang dicangkir tadi itu di bawah keran air. Kemudian taruhlah keran air menyala, kemudian diisi penuh sampai suatu waktu. Dengar ya, suatu waktu air yang di dalam gelas tadi berubah menjadi bening semua. Begitulah kita di dalam mengikuti Kristus, tidak spesial, tidak instan. Di dalam kita mengikuti pekerjaan Roh Kudus atau hidup di dalam Roh Kudus itu tidak ucuk-ucuk kita langsung oke, oh malaikat itu. Saudara, tidak. Kita proses mengenal. Sedangkan saudara punya istri, saya tanya, kau punya suami, kau punya istri, kau punya pasangan, umurnya berapa? Anggaplah kau menikah sama dia umur 20 tahun, dia menikah, umpama umur 20 tahun. Saya mau tanya, 1 tahun pernikahan kau sudah kenal istrimu belum? Belum. Sedangkan saya, puji Tuhan, sampai hari ini saya 15 tahun berumah tangga, menjalani tahun yang ke-15 ini ya, 15 tahun berumah tangga. Saya belum kenal istriku sepenuhnya, dan sebaliknya istriku bisa belum kenal aku sepenuhnya. Karena pengenalanku sama dia hanya sebatas 14 tahun. Sedangkan aku menikah sama dia, taruhlah umur sekian, atau saya menikah sama dia, waktu itu dia umur sekitar 23 ya, di umur 23. Maka seluruh karakternya dibentuk selama 23 tahun. Lalu saya langsung bilang saya mengenal dia, tidak. Apalagi kita, pandai-pandaian kita katakan saya dipenuhi Roh Kudus. Oh, seperti orang urapan. Saya bukan orang yang tidak percaya urapan, saya bukan orang yang tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus, tetapi konsep kepenuhan Roh Kudus yang saudara maksudkan itu tidak sesuai dengan seperti itu. Saudara pernah lihat Petrus, saudara pernah lihat Tuhan Yesus, atau ada ceritanya Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus seperti orang kerasukan kemudian gemetar-gemetar gitu. Tidak ada satu ayat pun. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan orang kepenuhan Roh Kudus seperti orang kerasukan saja, tidak. Tapi ada fenomena-fenomena yang demikian. Di sini dikatakan hati-hati terhadap, kenapa? Pengenalan akan Allahnya tidak sempurna. Maka sesuai yang saya katakan tadi, kalau dipenuhi Roh Kudus, dia dipenuhi, udah kepenuhan Roh Kudus, maka sehalusnya kopi tadi berubah menjadi putih. Maka artinya, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang sudah dipenuhi kepenuhan Roh Kudus, maka seluruh eksistensi hidupnya pun berubah. Tata bicaranya berubah, cara berpikirnya berubah, dan imannya juga itu semakin kokoh dan semakin kuat. Bukan justru menjadi nyeleneh dan mulai kalau istilah orang dulu bilang istilah katanya mengkafirkan orang atau macam-macam dan sebagainya. Tidak demikian. Maka saya katakan kalau kau dipenuhi Roh Kudus, oke, saya tes. Saudara, saat ini yang orang yang mengaku dirimu penuh dengan Roh Kudus, ya, yang mengaku yang bisa masuk Roh Kudus, oh Roh Kudus masuk kayak orang kerasukan. Saya mau tantang dirimu seperti ini. Yang pertama, kalau kau dipenuhi Roh Kudus,
Kalau kau dipenuhi Roh Kudus, berarti kau bisa berkata, apalagi orang yang bisa berkata, katanya dia bisa berkata kepada Tuhan. Saya berkata kepada malam hari ini, bicaralah sama Roh Kudus yang menurutmu itu Roh Kudus, dan coba bilang sama Roh Kudus yang katamu itu Roh Kudus. Katakanlah kepada dia, coba bisikkan di telinga saya ini khotbah pendeta saya minggu lalu. Coba, bisa nggak kau katakan? Katanya dipenuhi Roh Kudus. Jadi konsep Roh Kudus itu nggak seperti itu, kawan. Konsep dipenuhi Roh Kudus itu nggak seperti itu, kawan. To be proses. Bahkan kata Alkitab tadi, buah itu proses. Mengenal dengan Tuhan tidak seperti orang kerasukan. Udah saya langsung kenal Tuhan. Langsung kenal. Ini Tuhan. Bukan begitu. Kita proses. Maka kita dalam menjalani iman ini juga proses. Nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna. Hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kau menyaksikan program ini, kalau kau katakan Tuhan saya orang berdosa, Tuhan saya orang yang sudah sesat, saya mau katakan hari ini justru engkau yang dicari oleh Tuhan, engkau yang ingin dilindungi oleh Tuhan, engkau yang ingin dirangkul oleh Tuhan. Sebab itu datang kepada dia supaya apa? Engkau tidak diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat. Kemudian ayat yang ketiga, Ibu Ipon bisa bantu saya 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 19. Ya, silahkan Bu Ivon. Atau siapa saja. Siapa saja. Oh, saya bacakan sudah ya. Ya, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 19. 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 19. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka sampai di situ. yang dalam kesesatan. Terima kasih, Bu. Mantap. Ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, perhatikan kalimat itu. Ciri-ciri paling yang gampang dilihat oleh guru palsu adalah apa? Congkak. Orang yang congkak, merasa diri benar, merasa dipenuhi Roh Kudus, saya orang paling suci. Saya punya ilustrasi begini, saudaraku. Suatu kali ada malaikat Tuhan mendatangi seorang anak muda. Kemudian malaikat Tuhan ini bilang sama anak muda ini, bilang begini, nyongale, salah, nanti tersinggung pula orang timur. Le, katanya. Ini cerita ya, bukan seperti itu nanti, wah malaikatnya orang Batak lagi, bukan. Jadi ini cerita, ilustrasi. Le, nanti dalam waktu 3 hari dari sekarang, Tuhan katakan, siapapun yang minum dari dari air sumur itu akan gila. Engkau harus siap-siap. Kemudian anak muda tadi yang mendengarkan pesan oleh malaikat tadi, mulai menimbun air. Diusahakannya dia timbun air. Wah, dengan segala alat dan segala-galanya. Dia timbun. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah 3 hari, kemudian orang di kampung itu minum daripada sumur itu semua. Dan akhirnya di seluruh kampung itu gila kecuali anak muda itu. Sehingga apa? Anak muda itu berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengingatkan aku bahwa sebenarnya engkau telah memilih aku, katanya. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Selang berapa lama, si anak muda yang mendapat pesan oleh firman Tuhan tadi, yang katanya firman Tuhan tadi, menjadi stres. Kenapa stres? Karena setiap dia keluar dari kampung itu, dia diketawain orang. Dan semua orang yang tertawa kepada dia mengatakan, ih gila. Kenapa orang di kampung itu tertawa dan mengatakan dia gila? Karena semua orang di kampung itu tadi minum air dari sumur setelah 3 hari tadi. Dan anak muda tadi stres. Kemudian dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah capek ini. Dan sekarang aku mau minum air ini. Dan detik itu yang terjadi, saudaraku, waktu diminum air itu, maka seluruh kampung itu menjadi damai dan tenang. Kenapa? Karena semuanya gila. Artinya gini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menjadi tidak normal di tengah-tengah orang yang normal. Tetapi orang yang normal terkadang tidak menjadi normal di tengah-tengah orang yang tidak normal.
Artinya apa? Hidupmu, hidup yang takut Tuhan, akan dibenci banyak orang, akan dihina oleh banyak orang, ketika engkau berada di tengah-tengah orang yang tidak ikut Tuhan. Jadi jangan pernah salahkan keadaan. Saya katakan, jangan pernah kita ribut lagi tentang, oh pengajar guru palsu, ini guru palsu ini bikin saya pusing. Jangan salahkan, dia memang ada, harus ada. Alkitab katakan, mereka harus ada menjelang hari-hari terakhir, akan datang padamu. Yesus saja katakan demikian. Maka saya katakan buat setiap saudara, mulai hari ini, jangan persalahkan situasi. Apapun yang kau hadapi, mulai dari debat apa segala macam, mulai stop. Hari ini saya mau katakan, stop itu semua, percuma. Kenapa saya katakan, capek Anda berdebat sama itu orang. Kenapa saya katakan, memang bebal. Dan Tuhan sudah katakan, mereka itu sudah membinasakan dirinya. Makanya Paulus dalam satu kali pesan katanya, orang-orang yang seperti ini Tuhan katakan apa? Aku menyerahkan dia kepada iblis. Kenapa? Aku mendoakan rohnya, biar jiwanya dihantam oleh iblis. Ada suara, tolong di-mute dulu sebentar. Siapa itu? Iya, tolong di-mute dulu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka saya katakan tadi, hari-hari ini jangan pernah lagi salahkan situasi. Apapun yang penting kita tampil benar. Yang kita penting pengajaran kita benar. Kalau dia mau bertanya kita jawab. Kalau dia mau berdebat, ya kasih saja. Nggak usah pura-pura syarat lagi. Ketika saudara pura-pura syarat leher terjepit, stroke Anda yang pingsan, dia mau tolong kita. Tidak. Maka hari ini saya katakan, Alkitab sudah ingatkan, hari-hari terakhir, guru-guru palsu memang ada. Pengajar-pengajar sesat harus ada. Karena itu adalah gala rangsang. Saya pernah istilah gala rangsang dalam PPA, saya pernah kasih ilustrasi apa itu gala rangsang. Ketika kita mulai nyeleneh, menyimpang ke kanan dan ke kiri, gala rangsang tadi mengingatkan jalur kita kembali kepada jalan yang benar. Kemudian yang keempat, panjang kali ya, ada 7 ini masih keempat. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bisa bantu Ibu? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Iya. Oke. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke. Jadi ciri yang keempat dari guru palsu ini adalah mereka membalikkan buah kebenaran. Ya, membalikkan buah kebenaran. Kalau buahnya tadi saya sudah katakan buahnya itu mangga, pasti berbuah mangga. Maka di sini mereka memutarbalikkan buah kebenaran itu tadi di dalam hidup mereka. Kelemah lembutankah yang diajarkan? Atau sebaliknya, atau menghujat, ataukah kedengkian, ataukah amarah, iri hati, dan sebagainya. Nanti saudara bisa lihat di situ Galatia itu. Jadi buah-buah roh. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang suka mengaku penuh Roh Kudus, halo, baca itu ayat. Itu aja. Kalau kau mengaku dipenuhi Roh Kudus, baca itu ayat. Sehingga apa? Itu menjadi gala rangsang bagimu. Ya. Itu menjadi gala rangsang bagimu. Hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembalilah. Saya mau ingatkan, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita berjalan di dalam kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang paling sempurna. Ya, jadi artinya begini, kita orang berdosa, kemudian kita berjalan dengan Tuhan menuju kesempurnaan. Tetapi belum ada di antara kita yang sempurna. Loh, kok gitu? Iya, karena nanti sempurnanya ketika kita mengakhiri pertandingan iman kita, matilah. Jadi kalau mau sempurna imanmu, matilah kok malam ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang mau mati malam ini? Tidak ada. Tapi semua mau merasa sempurna. Saya mau merasa sempurna, tapi tidak ada yang mau mati. Ya kan? Maka kalau mau sempurna, matilah kau malam ini. Tapi kalau belum mau mati, ya berarti kau harus mengakui bahwa kita belum sempurna. Tapi kita berjalan di dalam kesempurnaan dan jangan pernah tipu Tuhan. Bagaimana cara tipu Tuhan? Ya kan Tuhan tahu aku masih lemah. Jadi aku buat dosa aja lah, selingkuh, SMS, sarana menuju selingkuh. Ya kan?
Hati-hati, teman-teman yang dari Star Maker yang menyaksikan program ini, hati-hati. Jangan jadikan sarana-sarana, kebetulan ada teman-teman yang saya undang tadi, hati-hati. Kenapa? Jangan sampai jadikan dirimu menjadi sarang iblis untuk bertumbuh dan merajalela dan menguasai hidupmu sepenuhnya. Jadikan sarana itu untuk melayani Tuhan, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu dia. Kebetulan hari ini saya fokus di pelayanan Star Maker ya. Jadi kita rintis pelayanan di Star Maker. Teman-teman yang menyaksikan program ini ingat baik. Saya dengan tegas katakan hati-hati. Gunakan hobi, oke, hobi. Sebab apa? Guru palsu pun bukan soal diberdebat. Teman-teman yang suka ada di YouTube channel, hari ini banyak guru-guru palsu juga yang muncul di sekeliling kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk rayuan gombal. Contohnya gini, ini contoh nih. Makanya judulnya kan hati-hati di sekeliling kita, guru-guru palsu. Saya mau tanya sama kau, Tuhan Allah itu kan maha tahu, betul nggak? Maha tahu. Jadi 1 jam ke depan dia tahu apa yang terjadi. Dia sudah tahu. Jadi sebelum kau buat dosa juga Tuhan sudah tahu. Jadi Tuhan sudah harap maklum itu. Nanti kau berdoa aja minta ampun, pasti diampun. Kan Tuhan maha kasih, betul kan? Udahlah nggak apa-apa itu. Dikit-dikit kan kita nggak sempurna. Dikit-dikit lah jatuh dalam dosa, nggak apa-apa. Ditempeleng Tuhan kepalamu nanti. Ini dia. Ya, jadi saudaraku ini kasih hati-hati. Seolah-olah benar, ajarannya kayak benar-benar gitu, rayuan-rayuan, tipu-tipu setan. Satu lagi nih, hati-hati ini sama-sama. Dengar baik, teman-teman yang menyaksikan program ini YouTube. Kalau kau suka saat ini bangga dirimu menjadi cenayang. Banyak orang saat ini suka jadi cenayang. Kenapa? Seolah-olah dia itu apa itu? Kayaknya punya khusus jadi cenayang. Hei! Kalau dirimu bisa menjadi sarang cenayang, berarti dirimu menjadi sarang setan, berarti dirimu ada kenajisan yang belum selesai. Hati-hati, jangan bangga. Roh orang masuk bisa masuk. Saya kasih tahu ya, setan kalau cuma tekapar-kapar yang kayak, saya kan sering bilang gitu, kalau setan yang model-model kayak gitu, yang itu tingkat kopral, jadi jangan bangga kau kerasukan. Ya, jangan bangga jadi cenayang, jangan bangga, goblok. Kenapa saya bilang goblok? Bangga sama setan itu loh. Bangga itu sama Tuhan. Jangan bangga sama setan. Ngapain? Bangga lagi, saya ini datang arwah leluhur. Aduh ya Tuhan, bangga arwah leluhur. Nih, hati-hati ya teman-teman yang menyaksikan program ini di YouTube, hati-hati. Saya cukup tegas dengan hal ini, apalagi sorry to say, saya tidak mendiskreditkan salah satu suku, saya orang Batak, dan orang Batak juga sering ditipu oleh guru-guru palsu. Apa halnya? Contoh, ini contoh ya, contoh. Firman Tuhan bilang dalam Pati Palimahon, dalam hukum yang kelima, hukum Taurat yang kelima, iko pasanga pemuda dan Taurasmu asa martua hodingulum, katanya. Mesti kehormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dipakai ayat ini, jadi ketika nanti kita pergi ke tempat kubur, kita harus hidupkan rokok, bawa lapet, opung, udah datang kami ke sini, datanglah dibikinlah rokoknya itu. Itu guru-guru palsu juga. Hati-hati. Jadi guru-guru palsu bukan hanya pintar berdebat saat ini, guru-guru palsu banyak di sekitar kita. Hati-hati. Dengan apa? Tipu muslihat. Karena tidak sesuai, makanya tadi memutarbalikkan buah firman Tuhan. Jadi itulah sebenarnya, simpel aja. Kalau yang masalah doktrin-doktrin itu udah biasa. Udah dari dulu masalah doktrin. Apa? Oneness itu ketinggalan zaman itu. Nggak usah lagi ributkan. Semakin diributkan makin happy dia. Berarti banyak yang ini sama. Mulai hari ini saya mau katakan sama, stop, biarkan, bikin-bikinmu, ku bikin-bikinku, gitu kan aja. Kenapa? Makin sibuk kita ngurusi dia, makin banyak viewer dia, makin kaya dia. Jadi stop, biarin aja. Mau apa kau? Mau sesat kau? Bikinmu situ. Mau apa kau? Mau jadi apa kau situ? Sekalian ku ajarin kau. Mau sesat kau? Sini ku ajarin kau sesat. Begini caranya sesat. Kalau kau mau sesat, buat. Begitu caranya. Jadi orang-orang kayak gitu, nggak usah lagi diajak berdebat. Biarkan. Kenapa? Ingat, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Tuhan nggak sayang sama Firaun? Tuhan sayang.
sudah terlebih dahulu menegur, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena dia menolak pengajaran itu. Sehingga Tuhan mengeraskan hati dan dirasa. Saudara sudah capek hari ini menyuarakan suara kebenaran, dia nggak terima. Masa bodoh, biarin saja, yang penting suara kebenaran sudah disampaikan. Kalau dia tidak terima, urusan belakang. Gak usah lagi pusing. Apa? Kau mau jadi apa? Mau oneness? Sukamu. Nih bikin. Mau jadi apa? Mau 1000 orang kau bikin jadi oneness? Bikin. Mau jadi apa kau? Mau jadi Dwi Tunggal? Ajaran baru lagi. Kalau ini oneness, ini Dwi Tunggal. Bikin. Sukamu. Nggak masalah, nggak akan mempengaruhi keselamatanku. Karena aku tahu keselamatanku bukan bicara soal itu, tapi keselamatanku berbicara tentang aku percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan Dia menebus dosaku dan menghapus segala masa laluku dan mencatat aku dalam kitab kehidupan. Dan aku percaya lewat kuasa kebangkitannya, aku pun akan dibangkitkan pada akhir zaman. Cukup itu, that's enough. Saya percaya kalau iman kita yang tangguh seperti itu, apapun ajaran orang, bodoh amat. Kita nggak stres lagi. Mau ngapain kau? Sukamu situ. Ya, apa yang mau kau bilang? Bikin-bikinmu. Kenapa? Aku tahu bahwa aku punya pengajaran yang benar. Alkitab adalah satu-satunya otoritas. Ketika ada pengajaran yang baru yang muncul di luar Alkitab, maka aku tidak akan pernah terganggu iman. Itu aja. Simpel kali hidup ini. Jadi nggak usah mau bikin susah-susah lagi. Yang terakhir supaya nggak capek kali kita. 2 Petrus 2 ayat 18. Oh masih, astaga masih 5. Kepanjangan ngomongnya. 2 Petrus 2 ayat 18. Oke, Bantu saya, Bu. 2 ayat 18 ya? Iya. Ya. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ya, perhatikan ayat itu, ada kata kalimat di situ yang menggambarkan kata kehidupan duniawi, tipu muslihat. Ya, tipu muslihat. Jadi ciri-ciri yang paling dia itu adalah seolah-olah benar tetapi palsu. Itulah dikatakan tipu muslihat. Jadi kalau sudah ada pengajaran tipu muslihat, contoh, waktu seseorang pernah ngajak saya ke gereja dia, kemudian saya pikir ini ajaran yang benar karena diajarin Yesus. Ya, Alkitab juga diajarin Alkitab. Tetapi setelah saya masuk ke gerejanya, ada muncul Alkitab baru. Dan ternyata Yesus yang diajarkan juga Yesus yang berbeda. Maka ini saya bilang hati-hati, tipu muslihat. Jadi kalau sudah ada, kalau dia benar belak-belakan, contoh Alkitab ada, saudara menginjil, pernahkah saudara pakai tipu muslihat? Itu yang saya ajarkan ini bukan Yesus, apa Allah, ya Allah gitu, ya ngapain? Penting kau beriman. Pernahkah kita begitu? Kita selalu berkata Yesus dari Nazaret, benar, nggak usah ditutupi. Jadi kebenaran tanpa muslihat itulah kebenaran. Jadi kalau masih ada tipu-tipu muslihatnya, itu bukan kebenaran, itu bikinmu. Nah, kemudian yang biar cepat 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18, Ibu bisa bantu saya? Dua Petrus 3 ayat 17 sampai 18, ada yang udah dapat? Ya, halo. Sebentar. Ya. 2 Petrus 3 ayat 18. 17 2 18. Petrus 3 ayat 17 18. Ya, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalimat yang terakhir dari ayat itu pesannya apa? Pengenalan. Kalimat yang terakhir di dalam kita menjalani pengenalan apa dalam iman kita, bukan masalah penuh atau tidak penuh Roh Kudus atau Roh Kudus jadi kayak orang kerasukan, bukan, tapi pengenalan. Sekali lagi saya katakan, pengenalan.
Pengenalan akan siapa? Tuhan. Dari mana kau kenal Tuhan? Dari Alkitab. Jadi kalau kau malas baca Alkitab, kau malas baca firman Tuhan, malas belajar Alkitab, kemudian kau katakan kau penuh Roh Kudus, saya tanyakan Roh Kudus apa itu? Kemudian ketika kita belajar Alkitab, kau seolah-olah kayak jadi orang cenayang, oh, Roh Kudus pimpin saya, oh arti ayat ini begini, enggak begitu. Ini aja simple, simple aja, simple. Ini Kejadian 1 orang, kalau ada orang Batak di sini, kalau ada orang Batak, ya, nih contoh. Cobalah baca dulu Kejadian 1 ayat 1. Di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dulu Natal, Bapak Ibu kalau Natal dulu kan, ayat ini biasanya anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, suka dibariskan di depan waktu Natal. Kemudian berdirilah orang begini. Dimulana, ditopa debatama, langit do tanoon, amin. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi, amin. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, yang ngaku-ngaku tadi dipenuhi Roh Kudus, cobalah tafsirkan ayat itu. Tafsirkan, panggil Roh Kudus semua yang kau bilang tadi Roh Kudus. Tafsirkan ayat itu. Ya, saya pernah tantang orang yang ngaku-ngaku bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Oh, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Oh, kayaknya dia punya karunia audible. Kalau dia penuh Roh Kudus. Ya. Kemudian Roh Kudus bicara sama dia. Jadi ayat itu artinya, Pak, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu aja artinya. Iya, Pak. Jadi dialah awal segala-galanya. Itu aja artinya. Iya. Saya tanya, Roh Kudus yang sama kau itu Roh Kudus apa itu? Dia diam. Makanya dibilang pengenalan akan belajar firman Tuhan. Belajarlah, belajar. Maka di sana dikatakan dari bahasa aslinya Beresit bara Elohim hasamayim, Hairet Allah mencipta dari yang tidak ada, dari zat yang tidak ada menjadi ada. Artinya Allah yang tidak pernah punya inisiatif yang tanpa batas tadi menginisiatifkan sesuatu itu dari kekekalannya sampai kekekalannya, dari yang nol sampai dengan endingnya. Artinya sebelum kau diciptakan sampai kau nanti mati, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi bagianmu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan yang tidak ada dari bahan yang tidak ada tadi. Sehingga apa? Kalau hari ini Bapak Ibu dengar baik, kalau hari ini tidak ada jalan keluar bagimu, maka percayalah Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Kalau hari ini sakitmu tidak ada jalan lagi, Tuhan tidak pernah kehabisan solusi. Kalau hari ini bisnismu kacau, Tuhan untuk menolong engkau. Kalau hari ini kehidupan rumah tanggamu kacau balau, kehidupan anak-anakmu kacau balau, Tuhan tidak kehabisan akal menolongmu. Kenapa? Ingat, dia mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Artinya, dia tidak kehilangan ide. Allah tidak pernah kehabisan ide. Hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, coba cek jari telunjukmu dengan jari telunjukmu yang di sebelah. Apakah sama sidik jarinya? Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang punya sidik jari yang sama. Berapa miliar penduduk di dunia ini, tidak ada satu sidik jari yang sama. Artinya apa? Allah tidak pernah kehabisan akal. Allah tidak pernah kehabisan ide. Allah tidak pernah kehabisan di dalam pemikirannya. Kenapa? Allah tanpa batas. Maka Allah yang tanpa batas itu malam hari ini pun akan sanggup menolong setiap kita dari setiap pengajaran yang sesat. Asal apa? Pengenalan akan Allah. Ketika engkau malam hari ini mau belajar, mau mengenal Dia, percayalah pertolongan Tuhan yang sama akan sanggup menolong engkau dan menuntun engkau tiap-tiap hari dalam kebenaran. Doa saya menyapa saudara, kita akan masuk dalam program berikutnya. Nanti di penghujung daripada acara ini, secara khusus saya akan berdoa kepada teman-teman. Nanti di penghujung ini kita akan berdoa kepada teman-teman yang sakit juga. Atau gimana, MC, gimana tertib acaranya atau gimana? Ya. Bisa bantu saya? Iya, boleh Pak. Kalau ini udah selesai ya berarti ya materinya ya. Kalau sudah selesai, mungkin saya buka sesi tanya jawab ya, 2 atau 3 orang ya, tergantung pertanyaannya panjang atau enggak. Terus kemudian boleh nanti siapa aja yang mau didoakan nanti boleh ditulis di live chat ya atau raise hand deh. Ya, oke teman-teman, silahkan siapa yang mau bertanya langsung saja di unmute ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bapak Ibu. Boleh bertanya apa saja ini, Pak
Evangelis Raja akan menjawab. Silakan teman-teman. Tentang pengajaran palsu ini Pak ya. Apapun. Oh, apa udah mengerti semua mungkin ya? Luar biasa, mantap. Sudah satu bukti yang bertanya luar biasa berarti Pak penjelasannya. Mantap. Ya, shalom. Iya, Pak Pendeta lalu. Bapak Pendeta mohon izin. Wih, silakan namanya. Allah dahsyat. Terima kasih Bapak, mohon maaf tadi saya sempat mendengar apa yang Bapak sampaikan itu. Yang pertama, poin pertama tadi itu kita harus lihat dari buahnya. Nah, setelah itu sinyal saya hilang. Akhirnya tadi terakhir yang karena saya lewat gunung Bapak untuk pulang ke kampung, baru habis dari rumah orang tua. Tapi saya sangat sepakat sekali dengan apa yang Bapak sampaikan tadi itu, bahwa kalau kita mengenal siapa pribadi Allah yang kita sembah itu, saya percaya kita tidak akan mudah disesatkan. Betul. Dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang Bapak sampaikan tadi di ayat terakhir di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-17-18 ya. Tadi Bu Ulan sempat baca, saya sambil ngisi bensin tadi. Di sana dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah gitu loh. Betul. Betul Bapak ya. Nah, itu saya percaya kalau kita betul-betul konsisten gitu loh untuk meditate firman seperti yang di dalam Mazmur Mazmur 1 ayat yang ketiga ya. Ayat yang kedua apa yang ketiga itu ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ia akan seperti itu ayat yang ketiga. Betul, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu saya percaya Bapak, kalau ini cuma hanya hanya meneguhkan sih gitu ya. Untuk enggak bertanya sih Bapak, tapi saya sangat sepakat sekali dengan apa yang Bapak sampaikan, bahwa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu konsisten untuk membaca firman Tuhan setiap hari, saya percaya kita tidak akan mudah disesatkan. Apalagi ketika kita membaca firman Tuhan, terus kita melibatkan Roh Kudus untuk terus mewahyukan pribadinya lebih lagi dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita akan kuat gitu. Saya sangat sepakat tadi apa yang Bapak sampaikan di Hosea 4 ayat berapa ya Bapak tadi baca ya? Hosea 3 ayat ke-6 atau 4 hingga 6 ya? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, saya sangat sepakat Bapak dengan di dalam Daniel 11 ayat 32b di sana dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, dan bukan hanya sekedar kuat, di situ dikatakan akan bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Nah, ini mungkin bagi setiap kita anak-anak Tuhan, ayo ya, jangan berpikir oh saya orang Kristen, saya udah pasti selamat. Nah, ini kadang-kadang yang kita masuk dalam jebakan iblis gitu. Yang penting kamu percaya Yesus, sudah, kamu enggak usah lakukan apa-apa. Udah cukup itu aja. Nah, makanya saya memperhatikan di saudara kita mohon maaf, saya tidak diskriminasi gitu, karena ini pengalaman yang saya lihat di kantong-kantong Kristen itu kehidupan mereka enggak berubah gitu loh. Itu seperti yang Bapak sampaikan juga tadi, yang saudara kita yang di mohon maaf yang di Medan ya, tadi Bapak sempat sampaikan bagaimana mereka mudah sekali untuk disesatkan gitu loh. Karena saya percaya karena mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi, mereka tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, itu mungkin yang membuat mereka mudah sekali disesatkan. Kayak kami di Lombok Bapak, mohon maaf, ada satu sinode yang masuk ke tempat kami itu dari Korea. Oh itu, aduh saya mau bilang sesat juga, aduh saya takut menghakimi gitu loh. Tapi saya bisa melihat dari buahnya gitu loh. Setiap mereka mau doa itu ngajak ke tempat kami, terus waktu itu sempat saya ikut di satu mobil dengan mereka. Saya melihat ini kok terlalu ngeros sekali. Aduh Pak Pendeta, rabasik, pakai bahasa roh. Dalam nama Yesus, saya melihat ada setan yang bergelantungan di jalan itu. Saya bilang Tuhan, ini kok situ lebih cepat sekali merasakan kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan dalam hidupmu, saya bilang gitu. Karena saya percaya bahwa kalau kita mengenal Tuhan dan kita izinkan Tuhan mengenal kehidupan setiap kita, nah itu yang paling penting Bapak. Betul. Saya sepakat sekali Bapak, bahwa ayo kita bertumbuh dalam kasih karunia gitu. Nah itu saya setuju sekali. Ya, ini membuka pikiran kita gini ya teman-teman ya.
Anda percaya bahwa Anda dipenuhi Roh Kudus. Betul? Semua kita percaya kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, kita Amin. tahu bahwa Tuhan ada dalam kita. Tapi yang menjadi ironi, yang menjadi sesuatu yang sangat memalukan, ketika kita berkata, wih, di sini ada setan, di sini ada setan. Oh, ini di samping saya ada. Kok bisa setan dekat kau sedangkan kau penuh Roh Kudus? Yang saya pertanyakan, roh apa yang dekatmu itu? Saya percaya kalau kau penuh Roh Kudus, ketika kau ada di mana, maka setan akan lari terbirit-birit karena tidak melihat dirimu, tapi melihat siapa yang ada dalam dirimu. Haleluya. Itu dia. Haleluya. Jadi jangan mau ditipu. Haleluya. Sepakat saya. Ya di dalam Yakobus 4 yang ke-7 di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Betul, betul, itu dia. Setuju Bapak, ya. Betul. Waduh, luar biasa sekali. Saya sangat diberkati sekalipun hanya sepotong yang kami bisa dengar karena perjalanan di mobil Bapak sambil menyimak. Tapi saya sangat diberkati sekali Bapak. Sekali lagi, ayo kita yang ada di grup TPA, ayo kita kenal Tuhan itu bukan dari kata orang. Kita kenal Tuhan itu bukan dari kata buku yang kita baca, mohon maaf. Tapi ayo kita kenal Tuhan dari firman Allah yang kita renungkan, yang kita perkatakan setiap hari dalam kehidupan kita. Saya belajar seperti yang tadi sempat Bapak sampaikan, bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, kita sedang membangun fondasi yang kuat dalam hidup. Nah, makanya di dalam Mazmur 1 di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti pohon. Nah, itu saya percaya ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita sedang membangun fondasi. Nah, yang kedua, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, seperti dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Itu kita sedang membangun kerohanian kita gitu loh. Nah, ketika kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, kita sedang menghasilkan buah, manis, sedap, dan jadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Masya Allah, Tuhan Yesus. Ayo, 5M ini penting buat kita. Membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan firman Tuhan. Maka saya percaya kita tidak akan mudah disesatkan. Sekalipun, mungkin Muhammad, sekalipun, malaikat, sekarang iblis saja bisa menjadi malaikat perang. Betul Bapak ya, firman Tuhan sudah bilang. Ya, makanya kalau kita enggak ya, saya dalam bahasa Lombok nih Bapak, connected with God gitu loh. Ya, itu Pak Tiong pasti tersenyum-senyum itu. Ada pemulihan bahasa Inggris. Iya. Dengan Allah itu. Nah, ini makanya penting buat kita untuk terhubung dengan Tuhan gitu loh. Ya, makanya saya sering berkata, doa itu bukan hanya sekedar nafas bagi orang percaya gitu loh. Tapi doa itu membuktikan kita bernapas. Ayo, jangan pernah bolong membaca firman Tuhan, jangan pernah bolong merenungkan firman Tuhan saat teduh. Tapi ya ini memang sekarang iblis ini lagi berusaha bagaimana untuk mengecok pikiran kita gitu loh. Kita tinggal dalam zona nyaman, itu maunya dia. Tapi ayo kita keluar dari zona nyaman kita supaya kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Masya Allah, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama, Tuhan berkati juga hambanya. Amin. Haleluya. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini saya baru 1 jam dengar khotbahnya Bapak. Saya tahu siapa dalam diri Bapak. Haleluya. Yesus yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Dahsyat sekali. Kalau kita ngaku Yesus dalam kehidupan kita, pasti kita penuh sukacita. Amin. Ya, karena dalam bahasa Sasak dalam bahasa Lombok berkata gini Bapak, the joy of the Lord is my strength. Saya gara-gara bergaul sama Pak Piong itu keluar semua bahasa Inggris saya. Bisa aja. Tuhan itu kekuatan kita. Bisa aja. Keren. Malam hari tenang aja. Kena Pak Piong. Pokoknya kuatkan imanmu, saudaraku. Kuatkan dan teguhkan imanmu. Kita bawa Pak Piong aja sekarang malam hari ini. Terima kasih Kanda. Sama-sama. Yang lain. Tapi sekali. Tapi mohon maaf, bajunya bagus sekali Kanda. Iya, karena tadi hari ini pelayanan kan. Oh, luar biasa. Wow, iya. Alpha Omeganya itu waduh. Iya. Cuman nggak bisa pakai kolar lagi karena udah kegemukan. memang susah kita. Saya pun gitu, pendeta. Mohon maaf. Ya, kalau kita itulah yang namanya pendeta ya. Kalau kita kurus dibilang tidak diberkati sama Tuhan. Iya.
kita mengembang ke kiri ke kanan, dibilang kita tidak pernah puasa. Tapi yang buat kita kayak gini semua karena jemaat. Bapak gimana kita mau bisa kurus, saudaraku? Tapi yang penting kita sehat roh kita, sehat jiwa kita, sehat jasmani kita. Amin. Waduh, saling mendoakan Bapak. Siap. Berkati. Sinyal saya kurang. Sinyal saya hilang mungkin. Halo. Iya. Ya, Bisa. kedengaran, Pak. Halo, kedengaran. Halo. Iya. Menyimak Bapak. Siap. Oke, my brother. Thank you. Ya, baik Pak Pendeta, makasih. Ya, selanjutnya silakan Bapak Ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Langsung aja. Ya, satu kali kesempatan lagi yang ingin bertanya. Ya, satu lagi. Silakan. Apa paham semua sudah? Wis, hari ini mantap semua. Mantap, luar biasa. Ini Pak Centang Hijau mungkin. Oh, Pak Centang Hijau mau bertanya, silakan Pak. Ya, yang simpel-simpel aja saya bertanya. Ya, Kebanyakan ada beberapa orang atau hamba Tuhan ya, wah, hampir tiap saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saya mau bertanya pada kesempatan ini kepada Pak Pendeta, apakah itu benar Pak Pendeta? Kalau itu benar apa tidak, saya tidak punya. Ya, nggak bisa. Kenapa? Begini, ada namanya pengalaman rohani, dan pengalaman rohani itu tidak boleh dijadikan sebuah pengajaran, karena itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Salah satu contoh, saya pernah sendiri mengalami, tapi saya tidak pernah itu mengajarkan itu bahwa seperti itulah Tuhan. Tidak pernah. Jadi, satu kali ini teman-teman, kalau yang tahu, teman-teman yang di Kota Medan pasti tahu, yang teman-teman saudaraku pasti tahu latar belakangku kayak mana dulu. Dari TK sampai dengan kelas 1 SMP, saya tidak pernah punya teman. Tidak ada teman saya yang mau mendekat saya. Karena sekujur tubuh saya ini, kalau teman-teman masih bisa lihat ini, ada bekas-bekas bintik-bintik ini bekas nanah semua. Jadi sekujur tubuh saya ini nanah dulu semua. Ini nanah semua. Ini bekas nanah dulu semua sampai di kaki. Tidak ada teman saya waktu SMP. Sehingga apa, saya menangis sama Tuhan, dan saya pernah minum racun Roundup. Ya, saya pernah masuk di, nanti kalau bisa mau buktikan juga, teman-teman bisa hubungi Rumah Sakit Santa Elizabeth di Medan. Itu nama saya Raja Siombing. Saya pernah minum racun waktu kelas saya SMP. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kau memang sayang sama saya, jemput saya. Kalau kau tidak mau jemput saya yang datangi kau. Saya berkata demikian. Kenapa? Saya capek hidup di dunia ini, saya tidak pernah punya teman, dan orang tua saya tidak sayang saya, karena orang papa mama saya orang yang sangat keras sekali. Saya anak yang pernah salah dilempar ke kandang babi, ya. Ya, waktu itu saya ada nangis, saya dilempar ke kandang babi waktu itu, dan saya merasa Tuhan itu kayaknya nggak ada. Tapi waktu saya mulai merasa kepahitan di dalam rumah sakit itu, karena setelah minum racun saya bawa ke rumah sakit, di dalam penglihatan saya antara sadar tidak sadar, saya buka mata, saya buka begini, tetapi badanku ini nggak bisa bergerak. Dia ngomong sama saya, gambarannya itu, dan saya percaya, saya iman itu Tuhan Yesus. Ya, dia katakan sama saya, anakku, ada waktunya dan ada belum waktunya. Suatu waktu nanti kau akan mengerti kalimat ini. Mulai dari situ, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau kau ingin mau aku menjadi alatmu, sembuhkan sakitku. Tapi tidak kunjung sembuh. Sampai saya kelas 2 SMP, akhirnya saya didoakan oleh salah satu hamba Tuhan, dan dia berkata, ada seorang anak laki-laki yang hadir di tempat ini, badannya penuh kudis, kuri, istilah orang Medan, kurikan. Hari ini Tuhan perintahkan samamu pulang dari rumah ini, dan kau mandi di sungai yang paling jorok. Hari itu kau katakan bahwa hari ini segala sesuatu yang najis juga akan tinggal di tempat ini. Keluar aku dari sungai ini, aku sudah tahir. Bayangkan badan yang penuh kudis,
suruh mandi tempat panging jorok. Itu tidak logis. Tetapi saya imani. Dan saya akhirnya sembuh dan saya jadi hamba Tuhan. Kemudian hal itu apakah boleh saya ajari? Kalau besok ada orang kudisan sama saya datang, mandilah di sungai yang paling jorok. Tidak bisa. Karena itu pribadi saya dengan Tuhan. Yang kedua, waktu saya katakan, oh ternyata Tuhan ini modelnya kayak begini ya. Waktu itu saya tidak lihat Tuhan berjubah putih. Kenapa saya selalu suka pakai baju ungu? Karena saya lihat Tuhan Yesus berjubah ungu. Dalam penglihatan saya, apakah saya ajarkan, oh Tuhan Yesus itu jubahnya ungu? Tidak, karena itu pengalaman pribadi. Maka dengar baik hamba-hamba Tuhan, kalau pengalaman pribadi itu tidak boleh diajarkan, karena itu adalah kalau saya bilang traveling rohanimu sendiri bersama dengan Tuhan. Tetapi pengajaran yang paling penting adalah dasarnya Alkitab. Itu dia. Jadi kalau sudah menyimpang dari Alkitab, hello, stop dengan pengajaran yang demikian. Kenapa? Tuhan bisa, kenapa? Ingat ya, Tuhan tanpa batas. Jangan pernah batasi Tuhan. Kita tidak bisa batasi Tuhan bisa berkarya, dalam bentuk apapun Tuhan bisa datang. Tetapi tidak akan pernah pengajaran Tuhan bertentangan dengan Alkitab. Itu saja. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Halo? Pak Centang Hijau? Ya, baik. Cukup? Sangat jelas dan saya sudah mengerti Pak, maksudnya tujuannya Pak Pendeta. Belum mengerti. Jadi begini. Saya mengerti Pak Pendeta. Oh, sudah mengerti. Oke, siap. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Baik. Ya, baik. Cukup ya, sepertinya ya Pak Piong ya? Iya, mungkin yang mau didoakan Pak Johan ya. Yang mau didoakan. Ya, silakan. Ini ada Pak Johan. Minta doakan ini apa ya? Stroke ya Pak ya? Benar ya Pak Johan ya? Iya, betul. Jadi Pak Johan minta didoakan stroke supaya bisa kuat lagi ya, bisa kembali beraktivitas. Kemudian siapa lagi? Ada yang lagi yang mau didoakan? Ulang. Oh iya Pak Pendeta? Ya, saya mau izin. Ini saya kebetulan lagi di jalan. Saya ingat Pak Johan. Pak Johan bisa minta tolong baca di dalam Yakobus 5 ayat 14, atau Bu Ulan bisa baca sebelum kita doakan, kita sepakat Ya, mendoakan Pak Johan ya. Ini tidak kebetulan. Yakobus berapa kan? sudah ya. Sudah ya Yakobus pasal 5 ayat 14. Ayat 14. Saya bacakan ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penentu rajin, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak Tuhan. Itu ya Pak. Terus ya, doa yang ayat 15. Sampai ke 15. Boleh. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, Pak Johan ada di sini ya, ada di link kita ya. Sepertinya ada, sebentar saya lihat. Ya, coba tolong dicek dulu. Ini Ada. dua penatua jemaat. Ada, Pak. Ada hambanya Bapak Pendeta Raja, siapa tadi lupa saya, Raja Siombing ya. Iya. Terus ada lalu Pauzen juga. Ya, ayat yang ke-14 tadi bilang apa Mbak Ulang? Kalau ada ayat ke-14 kamu yang sakit. Iya. Kalau ada seorang di antara memanggil penatua jemaat, baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Iya, Pak Johan ada minyak urapan nggak di sampingnya Pak Johan? Pak Johan, nanti kami Bapak Pendeta Raja Siombing sama kami, kita sepakat bersama ya, sehati berdoa buat beliau, dan saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini, karena Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Iya betul. Pak Johan, ya, mungkin, Pak Johan bisa dengar saya Pak Johan? Ya. Nanti biar beliau oles.
Ya, punya minyak ya Pak ya? Saya tidak mau memakai minyak. Saya beriman. Saya yakin. Oh, nggak mau pakai minyak Pak. Oh, tidak mau pakai minyak. Iya. Oh, tidak apa-apa. Ya. Yang penting beriman ya. Ya. Iya ya. Ya didoakan ya. Itu aja sih, itu aja yang saya bisa sampaikan untuk kita bisa sepakat berdoa bersama-sama. Iya, baik Pak Pendeta. Ya. Karena ini kan kita pajarkan ya. Betul sekali ya. Jadi nggak masalah pakai minyak karena memang perjanjian kitab ya. Nggak usah mengoleskannya dengan minyak, bukan minyak yang mau dicampi-campi atau gimana, tapi ini betul-betul keyakinan kita karena ini ya Rasul Paulus pun mengingatkan kita lewat minyak firman. perantara aja ya Pak ya. Minyak itu hanya mau minyak apa aja enggak apa-apa. Mau minyak goreng, baby oil, mau pakai minyak apa yang penting yang menyembuhkan itu bukan minyaknya, tapi doa. Benar sekali. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu yang paling penting. Ya, betul Pak sekali. Raja Siombing adalah orang yang sudah dibenarkan. Kita semua adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika kita berdoa, itu pasti mujizat terjadi. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, betul ya, 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan doa kita, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini hanya untuk menguatkan iman aja. Ya, supaya kita betul-betul kuat iman kita karena kebenaran firman Tuhan. Silakan. Ya, baik Pak. Ya, baik Pak Pendeta. Ada lagi yang mau didoakan selain Pak Johan? Bapak Ibu? Sebentar, saya lihat di chat apa ada yang nulis ya. Doakan PPA. Doakan kami juga yang di Lombok ya. Oh iya. Pak Pangden. Oh, Pak Pangden mau didoakan apa Pak Pangden? Tetap masih dalam pergumulan. Oh iya. Pergumulan apa ini Pak? Di sekitarnya kan masih Muslim. Pak Pangden saja yang Jadi minta doakan supaya keluarganya juga bisa terima Tuhan. Yes, itu. Puji Tuhan, betul Bu Ulan. Ya, ada lagi? Tadi Pak Pendeta lalu ya di Lombok ya. Doakan kami juga di Lombok. Pelayanan di Lombok ya Pak ya. Iya, pelayanan di Lombok supaya banyak jiwa-jiwa yang sudah kita layani mereka semakin kuat dan ada strategi-strategi yang Tuhan, yang Roh Kudus wahyukan lewat kami supaya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Apa lagi? Sudah Pak Centang Hijau ya? Iya, betul. Iya, apa Pak? Saya doa khusus ya bagi kami di orang NTT habis kena bencana supaya tolong didoakan supaya menguatkan hati bagi juga ada korban banyak ya. Jadi mohon doakan supaya semakin NTT semakin maju bersama. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah, cukup ya. Baik Pak Evan juga aja. Jadi ada 4 Pak ya yang minta tolong didoakan. Yang pertama Pak Johan itu minta doakan supaya sembuh dari struknya. Jadi bisa beraktivitas kembali. Kemudian ada Pak Centang Hijau itu minta doakan pemulihan ya untuk bencana di NTT ya. Terus kemudian buat Pak Pendeta lalu untuk pelayanan beliau juga memberikan hikmat bagi mereka melayani dan semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan satu lagi siapa tadi ya? Lupa saya. Oh, Pak Pangden minta supaya keluarganya juga saya keselamatan yang dari Tuhan. Itu ya Pak Evangelis Reda. Silakan Pak. PPA juga, PPA Bu. Oh iya, PPA juga Pak. Tolong doakan PPA Pak. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum saya masuk dalam doa, ada beberapa hal yang penting saya mau katakan, terutama buat teman-teman yang sakit. Begini, saudaraku harus yakin, saudara minta didoakan sama siapa? Hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan itu sudah mendapat pesan suara Tuhan untuk menyampaikan demikian, kemudian saudara bergejolak imannya,
maka doa itu sia-sia. Itu hanya seperti ucapan-ucapan mulut saja. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa kesembuhan hanya satu metode. Tidak. Petrus menyembuhkan hanya dengan bayangan. Jadi kalau Petrus katakan, berbarislah engkau, kalau kau percaya mereka berbaris, pasti sembuh. Kemudian hamba Tuhan satu katakan, jika ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat dan mengoles minyak. Hamba Tuhan itu lakukan dan orang itu sembuh. Kemudian ada seorang hamba Tuhan lagi yang berkata, dengan sapu tangan saja sembuh. Kuncinya apa? Kau percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mohon maaf. Pendeta siapapun yang mendoakanmu, dia bukan dukun. Dan yang kedua, kalau hamba Tuhan itu sudah berbicara, tapi engkau bergejolak, sorry, 1000 kali kami berdoa, itu hanya seperti ucapan mulut belaka. Itu dia. Mohon maaf saya bicara keras, supaya saudara sadar, sama siapa Anda bicara. Kalau saudara yakin dia ada seorang hamba Tuhan, maka saudara akan amini. Tapi kalau saudara sudah bergejolak tidak mengamini, percuma. Doa itu nonsen. Tuh. Jadi hari ini kalau ada di antara kamu yang sakit, saya katakan, beriman dulu. Beriman kepada siapa? Bukan kepada hamba Tuhannya. Kepada Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan. Yang kedua, ikuti instruksinya. Kenapa? Dia hamba Tuhan, dia dipakai Tuhan. Tuhan berbicara di hati dia seperti itu. Kalau kau sudah tolak, sorry. Itu dia. Ikuti saja dulu. Ketiga, buat teman-teman yang lain bergumul tentang ekonomi dengan segala macam, saya kasih pesan begini. Yang pertama, jangan pernah persalahkan keadaanmu. Jangan pernah kecewa. Kenapa? Ingat, Tuhan punya satu rencana yang indah. Apa itu? Aku nggak tahu. Tapi Tuhan pasti tahu. Dan kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita sepakat. Kuncinya kita sepakat. Kita yakin bukan kepada Raja Sihombing, tapi kau yakin sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Pak Pendeta. Pak Penjelas Raja. Ini ada di live chat, Pak, dari siapa nih? Ibu Derliana Ferentina Tobing. Mohon doanya agar saya sembuh dari kanker payudara. Baik, kanker payudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan taruh di hati saya, setiap saudara yang sakit, siapapun, apapun jenis sakitmu, Tuhan katakan, taruh tangan kananmu di layar. Jangan berpikir bahwa layar itu bisa menyembuhkanmu. Tapi kalau kau sudah bergejolak, nggak mungkin layar ini menyembuhkan, kau tidak akan sembuh. Tapi hari ini kalau kau percaya Tuhan sanggup menolongmu, taruh tangan kananmu di layar. Dan katakan, Tuhan, I believe, I receive, aku terima. Dan hari ini aku perintahkan setiap roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, kanker, tumor, hanya dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang menaruh tangan kanannya di layar, yang hari ini lumpuh, yang hari ini stroke, hari ini setiap sel-sel darah itu, setiap sel-sel tubuh yang lemah, aku perintahkan engkau tinggalkan orang ini dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan setiap kaki yang lemah, kaki yang tidak kuat untuk berjalan, untuk berdiri. Hari ini aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, roh sakit penyakit, hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan bangkit dan berjalanlah. Dan now, hari ini, malam hari ini, lakukan apa yang tidak bisa kau lakukan dan mulailah berjalan, mulai berdiri, mulai bangkit berdiri, mulai bangkit berdiri. Dan jangan hanya berdiam, terima dengan iman, terima dengan iman dalam nama Yesus, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Berjalan, berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat yang lumpuh, yang tidak bisa menggerakkan tangannya, mulai gerakan dalam nama Tuhan Yesus, bergerak. Come on, mulai gerakan
Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Sekali lagi aku berdoa buat anakmu yang mendapat kanker payudara, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sel-sel kanker ini aku perintahkan engkau berhenti bertumbuh dan kau akan mati. Dalam nama Tuhan Yesus, sel kanker ini mulai mati dan tidak lagi menggerogoti tubuh itu. Tubuh itu sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang menderita penyakit kanker otak. Ada satu orang yang saat ini menyaksikan program ini, dan ada kanker otak di kepalanya. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tahir dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak lagi mengalami sakit kepala yang sangat menyakitkan malam hari ini. Tuhan, aku serahkan seluruh hamba-hambamu yang saat ini menderita sakit penyakit, baik dari ujung kepala sampai ujung kakinya, yang hamba saat ini secara kasat mata tidak tahu, tapi engkau Tuhan yang maha tahu. Kalau mereka datang menghampiri engkau, Abah sembuhkan sakitku, Abah pulihkan sakit penyakitku. Tuhan, lihat iman mereka. Kalau mereka datang kepadamu berkata, engkaulah Tuhan yang sanggup menyembuhkanku, dokter sudah tidak lagi bisa menolong, dokter sudah tidak lagi bisa mencari solusi. Hari ini Abah, aku memohon kepadamu, selaku anak yang Tuhan percayakan kepadaku, aku seorang hamba Tuhan meminta, membawa umatmu kepadamu ya Tuhan. Ulurkan tanganmu, berkenanlah menyentuh setiap tubuh mereka yang sakit malam hari ini. Walau dari tempat ini, di tempat mereka sangat jauh dari kota Jakarta, aku berdoa kuasa Tuhan yang tanpa batas malam hari ini menjamah menyembuhkan bagi mereka. Ada seorang suami yang lumpuh hari ini dan istrinya setiap malam selalu bergumul. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus mulailah berjalan. Haleluya. Malam hari ini aku juga berdoa buat hamba-hambamu yang melakukan pelayanan di Lombok, hambamu pendeta lalu Pauljan. Tuhan, kalau Tuhan yang memanggil dia beberapa tahun yang silam menjadi hamba, maka aku percaya anakmu ini Tuhan akan pakai menjadi mercusuar pekabar Injil, menjadi pekabar Injil api. Di sekelilingnya banyak orang akan diselamatkan, menara-menara, panji-panji penginjilan akan mulai dikibarkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam pelayanannya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang dia bergumulkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk membawa terobosan-terobosan baru dalam pelayanannya. Engkau Tuhan yang tidak pernah kehabisan akal, Engkau tidak pernah kehabisan ide. Sebab itu kami minta, tuntun ide kami, tuntun pikiran kami yang terbatas, bagaimana kami harus memulai perjalanan ini. Kalau Tuhan yang memberikan perjalanan pelayanan ini, maka aku percaya Tuhan pula lah yang mencukupkan segala sesuatu. Seperti Engkau menciptakan manusia pada hari yang ke-6, Engkau terlebih dahulu menciptakan alam semesta ini, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Itu kami percaya bahwa Engkau punya solusi bagi kami. Engkau tidak pernah menciptakan dengan kacau balau. Malam hari ini Tuhan, demikianlah pelayan ini yang ada. Jika Engkau yang memulai, maka mampukan kami melewatinya. Malam hari ini juga aku berdoa buat saudaraku yang kekasih Pak Amdet. Hamba sudah lama berkenalan dengan hamba-Mu ini, anak-Mu ini Tuhan. Sudah sekian lama dia bergumul tentang keluarganya. Malam hari ini, sentuh pikiran istrinya, sentuh hati istrinya, sentuh hati keluarganya. Tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu ya Tuhan. Malam hari ini aku serahkan seluruh keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya. Kalau dia selama ini bergumul, Tuhan, aku sangat sulit hidup seperti ini karena situasi agama yang berbeda, lingkungan yang sangat menjepit hari ini. Mampukan dia berdiri dengan kekuatan firman dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga malam ini berdoa secara khusus buat Pak Johan, buat Pak Centang Hijau yang ada di NTT. Kami berdoa juga buat hamba-hambamu yang saat ini melayani di PPA. Aku berdoa ya Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menolong kami. Tidak ada satupun yang bisa menguatkan kami tanpa Engkau. Sebab itu malam hari ini kami berseru, Abah, lihat anak-Mu. Abah, kalau Engkau yang memulai pelayanan PPA ini, maka Tuhan yang memampukan kami. Terlebih setiap staf pengurus yang ada,
setiap anggota yang ada, setiap dewan penasihat yang sudah terbentuk, biarlah kami saling mengasihi satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain. Setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang tergabung dalam PPA ini, visi kami cuma satu, bukan untuk gagah-gagahan Tuhan, tapi kami mau memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan di udara ini, lewat di pelayanan live streaming seperti ini. Bapak, terima kasih. Anak-anakmu yang menyaksikan program ini di live streaming YouTube, mungkin mereka tidak sempat mengirimkan pesan-pesan doa. Mereka malu untuk berkata-kata, takut dikenal orang. Hari ini Tuhan, Engkau jumpai mereka dengan apa adanya hati mereka. Jamah mereka untuk setiap hari makin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan segala pergumulan kami, doa syafaat kami, apapun yang kami gumulkan kami percaya tangan Tuhan menyelesaikannya bagi kami. Tangan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa kan kami rasanya hari ini. Terima kasih buat doa-doanya juga buat teman-teman yang sudah terlibat dalam tanya jawab. Saat ini kita akan menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh Ibu Ivon. Silakan Bu Ivon. Ya, terima kasih Bu Ulan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk membawa satu pujian. Suaranya kedengaran ya, Bu? Aman, kedengaran. Ya, terima kasih. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Kau Yesus, oh. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatimu habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, Kau tetap Allah selama-lamanya. Kau tetap Allah selama-lamanya. Oh. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ivon. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon kesediaannya untuk Pak Evangelis Raja menutup dalam doa, Pak.
Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di desa, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati bakulmu adonanmu. Apa yang kau kerjakan di hadapan Tuhan akan dijauhkan daripadamu belalang pelompat pengerit perusak yang akan merusak usahamu. Tapi apa yang kau kerjakan di hadapan Tuhan akan dilipat kali gandakan. Kasih dan rahmat dan penyertaan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap saudara sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, puji Tuhan. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Amin. Pak Evangelis Raja atas pelayanannya malam hari ini. Makasih. Terima Terima kasih. kasih. Oke, teman-teman, pesan terakhir dari saya, jangan lupa kalau teman-teman mau berselancar di dunia musik, saudara bisa kunjungi akun saya, Evan Bos Mr. Seven di Star Maker. Saya juga ada pelayanan di sana, bisa nyanyi-nyanyi, bisa kita memuji Tuhan, dan ada pelayanan juga firman Tuhan. Makanya saya sebenarnya mau mengkolaborasikan kayak gini kan, nyanyi tanpa musik. Bagaimana caranya supaya bisa ada musiknya? Nah itu, jadi teman-teman kalau punya akun Star Maker, silakan kunjungi. Thank you. Itu pesan dari saya. Mohon maaf Pak Piung kalau ada yang salah-salah kata. Maju terus pelayanan kita hari ini. Tuhan memberkati.